semuanya, balik lagi sama aku Lania Vira di acara Podmatch. Podmatch itu apa sih? Podmatch itu adalah sebuah podcast yang membahas tentang percintaan. Pokoknya kalau kalian yang jomblo-jomblo, kalian wajib banget nonton podcast ini karena kalian bisa ngobrol langsung sama aku dan sama narasumbernya. Boleh, kita udah kedatangan kakak cantik, boleh dikenalin aja siapa? Halo Lania, malam banget nih buat para jomblo-jomblo Para jomblo-jomblo yang butuh pencerahan. Terus yang lagi nyari cewek buat PDKT-an juga buat bisa. PDKT, buat nyari-nyari pengetahuan kan. Iya, boleh lebih banget. valid lah di sini daripada Wikipedia ya. Iya. Siapa kamu, nama kamu siapa? Namaku, aku dipanggilnya Ruli. Ruli? Iya, Ruli. Unik ya namanya ya? Nama panjangnya apa? Namanya Ruliani Putri. Oh, tapi dipanggilnya Ruli. Iya, kayak nama cowok ya. Ah gitu, enggak lah. Zaman sekarang kan nama enggak ini kok. Nanda aja bisa cewek cowok ya. Iya, benar bisa. Nanda aja bingung kan kadang-kadang kalau ada orang yang mau kenalan nama saya Nanda. Iya. Ini cewek apa cowok nih? Ya. Karena kan nama sekarang juga keren-keren gitu, unik-unik gitu. Tapi Ruli keren sih. Unik sih. Kamu ini bajunya formal nih habis dari mana sih? Iya, sebenarnya aku tuh karena habis dari, kan di kantor kan aku divisi hukum ya. Karena habis sidang, kebanyakan kalau sidang-sidang kan kebanyakan lawyer-lawyer yang kayak Hotman Paris gitu kan pakai baju batik atau yang iya, kayak formal gini, lah yang ya. lebih formal. Jadi makanya pakai baju batik, makanya formal banget jadinya. Enggak lah, santai aja di sini mah bisa pakai baju apa aja, nggak apa santai. Iya. Berarti ini kamu baru pulang banget nih? Iya, ini aku baru pulang banget nih Lania. Macet banget ya hari ini ya? Padat banget Parah. sih. Hari Senin ini gue nggak ngerti, kayaknya orang Jakarta tuh pada niat kerja ya. Kamu berapa lama kesini? Aku puji Tuhan tadi 30 menit sampai. 30 menit? Iya, aku di jalan hampir 1 jam 1 sih. jam ya. Parah banget macetnya, aku nggak ngerti. Kayak orang Jakarta tuh bener-bener Iya. nggak bisa diem gitu ya. 1 jam udah nyampe Ciracas. Iya, udah sama Cikarang. Kalau kita udah keluar kota udah jauh banget itu. Iya, udah jauh Padahal kayak banget. dekat banget sebenarnya. Udah beda provinsi ya. Ini kamu ini pertanyaan yang selalu aku tanyain ya ke setiap bintang tamu yang di sini. Kamu jomblo atau enggak sih? Untuk saat ini sih aku jomblo. Jomblo, tapi lagi dekat sama orang nggak? Lagi enggak sih. Lagi sekarang sih cuma kayak Ya udah gitu, nanggepin dekat jadi aja temen lah aja ya. sih, bukan untuk kayak hubungan cinta gitu, enggak, cuma untuk teman-teman. Kenapa? dekat Kamu aja. itu belum mau pacaran kah atau emang lagi pengen ya udahlah pengen sendiri ya dulu aja, atau ya belum nemu yang tepat aja atau gimana? Kalau aku sih lebih ke arah belum nemu yang tepat sih soalnya. Oh, jadi belum nemu yang tipe kamu banget Iya, lah ya. belum nemu tipe ke aku nih kalau aku sekarang nih. Emang tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Kalau aku sebenarnya kenapa ya? Karena aku sekarang udah berkarir kan. Kita kan sama berkarir sama kuliah beda ya. Iya, kalau ya. kuliah lu temennya masih banyak gitu loh Lan. Ibaratnya lu tuh misalnya nongkrong bisa ketemu teman baru, teman baru, Iya teman sih, baru. bener ya. Tapi ketika lu udah kerja, ya teman kuliahnya juga boro-boro bisa sempat buat nongkrong. Iya, jadi paling pasti circle-nya itu aja ya kalau udah kerja. Kalau gue nyari circle temen kantor, pacaran, gue kendalanya cuma satu, nggak dikira takut toksik, Iya. atau dikira ada hubungan lain, tapi nanti Iya takutnya sih. ganggu kekerjaan kan. Iya Jadi juga. makanya kayak akhirnya kita nggak bikin borderline sendiri, bikin garis sendiri. Makanya kayak ibaratnya kalaupun juga ada yang ngedeketin, ya paling cuma jadi temen doang gitu. Iya, Paling tapi kan kalau dari dulunya nih kenal, misalkan dari kampus sudah kenal, kan bisa tuh kayak tiba-tiba kalau ngechat di gitu-gitu. kalau dulu di kampus ada sih gebetan. Ada gebetan. Ada gebetan. Cuman sampai sekarang masih deket gitu. Oh, Doain aja, moga amin. bisa jadi pacar serius ya. Tapi kalau ada yang mau deketin juga bisa dong. Iya, masih kan open masih kok. open kan, masih cari yang lebih open tepat. room, belum close table, belum close room. Kamu tuh dari mana sih asalnya? Kayak kamu tuh punya logat-logat yang kayak bukan Jakarta banget gitu. Kayak aku kan, aku Sunda nih. Aku meskipun ngomong bahasa Indonesia juga Sundanya tuh pasti tetap ada gitu. Orang Jakarta lihat aku pasti bukan asli Jakarta gitu. Kalau aku lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Cuman papa mama murni dari Sumatera sana. Oh, pantesan kayak Iya. wajahnya tuh wajah-wajah trapesium ya. enggak, wajahnya tuh wajah-wajah Sumatera gitu loh. Iya. Kayak kan tiap kota tuh cantiknya beda-beda tuh. Kayak aku Sukabumi gitu, kayak Jakarta juga punya cantiknya sendiri, Iya. Sumatera juga punya cantiknya sendiri. Makanya kayak aku lihat kamu ini kayaknya bukan orang Jakarta pure gitu. Di Sumatera tuh gimana sih? Tapi kamu sering pulang nggak?
Kalau pulang sih, kadang gue cuma pas Natal doang sih, karena kan Natal pulang. kalau ke Medan itu kan kalau pulang kampung beda ya, Bo. Kalau beda kampung ibaratnya kita ngeluarin biaya bukan cuma buat diri sendiri, ngasih angpau juga kan. Iya, apalagi kan orang mikirnya, wah di Jakarta duitnya pasti banyak ya kan. Anak kota, duitnya banyak, cuannya banyak, apalagi kan warga kampung. Iya. Kayak gitu. Pasti kayak dari Jakarta, dari Jakarta itu Jakarta, pasti. Padahal kita juga di Jakarta biasa-biasa aja. Iya, padahal kita di Jakarta sulit-sulit aja gitu ya. Sulit aja. Apalagi kan di Jakarta serba mahal. Dia nggak tahu aja biaya hidup mahal. di sini 50.000 aja nggak bisa hidup sehari. Iya, kalau di kampung kan 50.000 tuh seminggu pun kayaknya udah bisa gitu ya. Kalau masih Jakarta bisa hidup lah. Kalau Jakarta punya 1 juta pun udah miskin kan. Udah miskin banget. Kalau tipe-tipe cowok kamu sukanya yang Jakarta kah atau yang Sumatera kah? Kalau gue sebenarnya gue tidak membatasi diri ya, mau itu dia dari daerah mana. Cuman gue tuh nyari cowok yang nyaman sih. Yang penting nyaman lah ya. Mau dari manapun oke aja. Yang nyaman menurut kamu tuh kayak gimana sih? Kalau nyaman itu menurut gue yang sepemikiran. Yang misalnya kalau lu tuh nyari, misalkan lu cowok yang sama-sama anak, misalnya yang kayak lebih dewasa pikirannya. Lebih dewasa. Ataupun misalnya dia punya minat yang sama kayak gue dalam bidang olahraga kayak, atau hobi yang sama kayak gitu. Atau misalnya lu senyaman-nyamannya lu bisa kelihatan ketika lu curhat sama dia. Oh iya, jadi pendengar yang baik atau enggak dia gitu pendengar ya. yang baik, atau dia lebih mementingkan sama pikirannya dia daripada pikiran gue. Misalnya gue lagi cerita nih, tapi aku lagi kayak gini-gini ya, enggak dong menurut aku kayak gini-gini, tapi menurut aku yang lebih benar kamu harusnya begini. Oh gitu, jadi ngasih tahu tapi seolah tidak menggurui, tapi bisa menyampaikan itu dengan enak gitu ya, partner jadi, lah ya. Makanya lebih ke arah partner, jadi nyaman. Oke, kita kan bicara soal satu pemikiran kan ya, tapi kan di 2 orang berbeda itu kan jarang banget, susah banget nemu orang sepemikiran sama kita. Pasti ada bedanya gitu. Tapi ya mendekati lah ya. Yang penting tuh mendekati lah ya. Kan kamu tadi bilang ya seenggaknya hobinya gitu ya. Kamu tuh hobinya apa? Kalau aku sih hobinya aku main basket. Tapi cowok mah main basket banyak gak sih? Iya, apalagi cowok-cowok IBL. IBL. Anak Jaksel. Kemarin kan IBL kali kamu nggak nonton? Aku nonton. Tapi Jakselnya lagi sedih banget. Kenapa? Lagi udah final masuk 3 kali, taunya nggak juara dia. Gitu. Yang juara malah Kota Bandung sana. Iya. Aku tuh kemarin tuh diajakin juga sama temen aku mau nonton, tapi aku nggak dapet tiketnya. Jangankan dapet tiket, seru, ya. 15 menit aja udah masuk. Gitu, cewek-cewek bukan nonton kayaknya calonnya PJ banyak deh. Mereka bukan nonton basketnya, nonton cowok-cowoknya. Kayaknya nontonnya personal. Paling nggak tahu gitu. Basket, mana tahu itu vol-volan. Iya, kan kayak aku juga nggak ngerti basket gitu, tapi kayak seru gitu. Kayak banyak yang pasti yang nonton cewek-cewek kan. Aku tuh ada segeng gitu 5 orang nonton, sendiri ngajakin aku kan. Shit, kayak IBL gue pengen banget nonton tapi udah gitu dapet seasonnya juga jarang ya. Iya kan? Lagi zamannya final kan lagi bagus-bagusnya karena jarang kan SM nggak ada. SM-nya lagi dikalahin jadi seru kan. Karena kan dia mah ngomongin basket lancar banget, aku ngomong dong tapi kamu nggak ngerti. Berarti beneran nih suka basketnya nih. Kalau kalian yang pada nonton, kalau kalian pengen bahas basket juga sama Ruli, kalian bisa banget nelpon ke nomor 0811 1882 245 tuh bisa banget langsung telepon. Terus apa nih, apa tadi kamu mau ngomong apa? Kalau mau bagi-bagi sharing tiket IBL. Kan udah selesai kan? Iya, tau gak season selanjutnya deh. Berarti kalau ngedate sama kamu di IBL aja, di IBL tuh bisa banget. Gimana caranya biar bisa dapet calo IBL deh? Tapi jadi coba calo doang di sana, kamu lihatnya cowok-cowok yang lain gitu ya. Terus kayak yang di sebelah nyarinya mah cowok-cowok liganya aja gitu. Tapi emang IBL seru banget sih. Aduh, aku pengen banget nonton. Kayak aku nonton di YouTube aja tuh. Gue kalau di sini gila sih, seru banget gitu. Beda kan vibe-nya. Apalagi kalau misalnya udah sama supporternya sendiri, tiba-tiba langsung ngerti basket tuh. Kalau kamu tuh kalau cowok tuh pernah nggak pacaran sama atlet basket, atau kan kamu suka banget nih, kayak kamu ngerti banget soal basket, tapi pernah nggak pacaran sama atletnya langsung, atau enggak ya waktu SMA, atau enggak sama ya ini loh kan SMA ada ininya tuh ekskulnya tuh, kamu pernah nggak pacaran atau deket gitu? Kalau aku ini sih Lania, dulu kan waktu SMA itu kan gue ikut ekskul basket, tapi juga ada komunitas basket. Kayak dulu kan kalau Jakarta namanya Scorpio ya, di daerah Jakarta Pusat atau gimana. Kalau gue tuh karena daerah Jakarta Timur Pondok Kelapa, namanya tuh Pondok Kelapa Basketball, Pokeball kayak gitu. Nah dulu sempet deket lah sama cowok, ya karena sering main sih dan sering latihan, dan kebetulan enak lah kalau misalnya diajak ngobrol, diajak main. Dan
balik lagi nyaman. Tapi jadian? Gebetan sih. Kenapa? Kan udah anak basket, udah nyaman. Iya, kenapa nggak bisa nggak jadian? Karena dulu kan, nah lu tahu kan orang Batak itu gimana sih pemikiran orang Batak bapak-bapak itu kan, apalagi kan gue anak cewek, Bo. Oh iya. Anak cewek itu kalau di Batak itu dibilangnya buruh hasian. Iya, Ibaratnya iya. lo bener-bener dilindungin dah, protektif banget dah bapak kita. Kalau dulu kan zaman-zamannya kalau bapak-bapak generasi tua mikirnya lu fokus ya sekolah. Oh iya. Jangan Batak pacaran dulu. Batak tuh ke kayak ke pendidikan tuh ini banget juga, iya, strict banget ya. Apalagi sama cewek. Kamu belum Iya. tahu kan jam 8 aja aku dicariin baru umur 22, umur 26. Sekarang masih kayak gitu? Masih. Waduh, berarti kamu nggak punya jam malam buat Iya, main gitu. udah kayak jam pesantren, jam 6 udah harus di rumah. Tapi kalau pulang nungguin kerja bapaknya. malam gimana? Kalau pulang kerja lembur itu gimana? Iya, bilang aja lembur, tapi kayak gitu-gitu akhirnya udah membiasakan diri aja. Ya, tapi kan di Jakarta susah ya jam 8 harus pulang ya. Mending kalau bapaknya kaya kan kayak Erick Thohir ya, gue mah nggak apa-apa. Kayak kita tinggal santai-santai gitu gue ya. bisa santai-santai. Masalahnya bapak gue bukan kayak Erick Thohir. Tapi kan kalau misalkan pergaulan juga jadinya bermasalah kan. Kadang aku juga ditanya sama orang tua aku, kamu kenapa sih kalau keluar itu harus malam? Masalahnya kalau di Jakarta teman-teman gue juga keluarnya malam. Keluarnya malam, perjalanan. Iya. Belum dihitung sama di jalan macet ya kan. Pulang pun macet gitu. Kalau dikira dari Jakarta bisa ngesot ya. Iya kan nggak bisa gitu. Di Jakarta tuh yang deket juga jadinya lama 1 kan. kilometernya bisa 2 jam lama, jalan. iya. Jadi kayak sebenarnya teman-teman aku pun nggak ada tuh yang ngajak main aku tuh siang tuh nggak ada karena kehidupan di Jakarta mungkin ya. Iya kan panas juga kalau siang Oh ya males juga gue keluarnya kan. Kan gak mau item juga ya. Makanya iya, makanya kayak untuk membiasakan pulang jam 8 kan kayak agak sulit gitu. Apalagi kan cowok-cowok zaman sekarang kan kayaknya kebanyakan gak mau ngerti gitu ya. Iya, makin ya, malam jam 10 lah paling malam gitu. Gimana makin dong? malam Terus makin seru. terus kamu gimana dong, kayak misalkan lagi pacaran nih ketemu, terus kayak kamu jam 8 harus pulang gitu, kamu tetap nggak pulang jam 8? Kalau gue gini caranya, dulu tuh kalau dulu waktu gue waktu itu kan lagi ini nih jalan sama cowok gue masih SMA tuh. Iya. Jadi tuh lagi ini nih, kalau zaman dulu kan kalau mau kelas 3 SMA udah selesai ujian nasional, SBMPTN, kan udah langsung tenang tuh. Ada ketemuan kelulusan kan. Nah, jadi kita tuh lagi acara reuni tuh, satu SMA gue satu kelas gitu kan, cerita. Udah gue nongkrongnya sampai malam, gue sama teman-teman gue dia sama gebetan gue inilah ikutan midnight yang bioskop. Oh iya, pulangnya tapi kan seru sih sampai itu. jam 1 subuh kan. Nah, gue cuma ngomongnya gini, tenang kok Pa, gue gak sendirian, bukan cuma 2 atau 3 orang, tapi gue rame-rame. Tapi dulu gue bilangnya gue dianterin. Oh, sama gebetan itu. Sama gebetan gue. Cuman sama gebetan gue ngomong, bapak gue strik, mendingan lu nganterin gue sampai pagar ya. Tapi lu jangan nganterin gue sampai pintu. Kalau sampai pintu gue takut bapak gue kelepasan gitu. Iya, agak serem ya, takut Batak bro gitu ya. Orang. Iya. Jadi nanti jadi trauma. Padahal kayak cuman nonton doang, nggak ngapa-ngapain kan. Udah kayak anjing galak jagain rumah kan, nanti disabet dianya. Tapi itu jam 1 mah kamu berani. Kayak akhirnya kamu jam 8. kamu tahu nggak papaku nungguin lo itu. Di Bener-bener depan kamu tahu pintu nggak nggak? sampai mamaku gini, bapakmu nggak bisa tidur cuma nungguin kamu doang, tahu nggak? Itu sampai mama diginiin, mananya si Ruli digituin kayak ada pikirannya, sampai misalnya ada film nih bioskop TV kan bagus-bagus tuh yang bisa kalau malam tuh bagus ya. Kagak fokus dia. Fokus gitu, tuh nyariin gue doang. Iya. Akhirnya ya udah, untungnya cowok gue ini karena udah ngerti lah orang tua gue gimana, jadi gini, Om Ruli ya, ini udah pulang, maaf ya Om. Itu dicuekin loh sama bapak gue. Dalam hati gue untung dicuekin. tapi seenggaknya papa kamu pasti punya nilai plus buat dia ya kan, kayak berani untuk ngomong, Dia nilai plus, maksudnya nilai plus, wah nih cowok berani juga nih ngadepin bapak cewek gitu. Tapi segalak itu nggak sih sampai detik ini? Maksud sampai detik kalau ini sekarang sih apa ya, enggak sih, udah mulai agak berkurang. Nanti cowok-cowok di sini kayak takut ada ketin ntar bapaknya gitu galak. Justru tuh challenge kalau menurut gue. Iya, justru kalau dia berani tuh berarti lo keren gitu ya. Keren. Kalau cowok kan demennya challenge, demennya menantang. Iya, harusnya sih lebih ini ya, lebih semangat gitu. Iya, lebih semangat. Kalau di aku tuh justru mama aku yang strict, papa tuh santai banget, makanya lebih enak gitu. Kalau kamu tuh mama kamu justru yang lebih santai. Iya, kalau mamaku lebih santai, tapi papaku yang lebih protektif. Tapi kalau orang Batak gitu sih emang bapak lebih ke arah laki-laki yang protektif kayak gitu. Aku nggak ngebayangin sih, kalau aku nonton film-film Batak aja kayak galak-galak gitu. Iya. Kayak lo ngomong biasanya tuh kayak marah gitu ya. Ngomong pelan aja separkiran badan. Iya, kayak
dari logat aja tuh kayak padahal dia ngomongnya tuh baik-baik, tapi kita tuh dengernya bisa ya anjir kok marah-marah, padahal kayak kayak gitu. Padahal kamu dari kecil di Jakarta pasti ya, tapi buat Bataknya tuh kental banget. Tetap kebawa kan. Ya orang di rumah ngomongnya begitu. Tetap aja kebawa. Iya, tetap kebawa. Tadi kan kita ngomongin ya soal tipe cowok kamu, tapi tipe cowok yang paling kamu hindarin tuh kayak gimana sih? Maksudnya yang paling enggak, ini gue red flag banget, gue nggak mau gitu. Gue paling nggak suka sama cowok kalau yang lebih banyak main fisik, yang lebih kayak kasar, abusive. Bukan lebih kasar atau abusive sih, yang lebih kayak touch fisik itu loh. Biasanya kamu kalau nggak suka physical. Kalau lo jalan apa-apa pegangan tangan, lo main bioskop apa-apa dirangkul kayak gitu. Oh berarti ini tuh sebenarnya muslimin wal muslimat ya ininya ya gitu. Muslim wal muslimat. Kayak anak kecil dijagain ibunya, nggak suka kayak. Tapi emang kamunya nggak suka ya, bukan karena orang tua kamu larang berarti ya? Bukan sih, emang aku nggak nyaman, aku kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah nyaman sama orang, terus kayak seorang yang mau megang kamu tapi nggak apa-apa kan? Terus kayak udah nyaman banget nih, kamu udah pacaran lama nih, terus dia kayak pegang kamu, tapi sebenarnya kamu nyaman. Kamu tahu nggak? Aku sama cowokku yang basket ini, aku tuh baru dulu kan aku SMA ya. Aku tuh baru 2 tahun kenal dia, aku baru ngerelain diriku buat ngerangkul sama dia. Ya ampun, gila-gila ya. Beneran, gue pikir asli ngerangkul. Jadi kalau gue jalan, lu tau gak sih yang kayak udah temenan aja. Jadi lu gak bisa bedain itu lo temen atau lo pacar. Tapi itu selama 2 tahun dia keren loh, kayak maksudnya kayak gak berani untuk pegang tangan tuh. Karena gue gak suka, pernah waktu itu gini, kalau cowok kan iseng kan, lagi kayak gini, iya kayak gini-gini, terus gue gini, apaan sih lo, gue gituin. Keren sih. Gak jelas lo, kayak gitu. Ini patut diacung. Iya, lagian tuh kan kayak gitu-gitu apa ya, gue tuh gak suka yang jadi kayak dimanjain gitu loh. Maksud gue tuh pengen kita tuh punya mandiri sendiri, anggap aja kayak teman. Justru kalau jadi kayak teman itu malah pacarnya lebih lama kan. Oke. Itu cowok yang basket itu Jakarta. Jakarta juga. Tapi jadi di Jakarta, masalah cowok kayak gitu gue nggak percaya. Iya, kecuali kalau yang di kampung ya, yang masih cowok kayak gitu krama. Nggak ada, makanya aku nggak percaya nih di Jakarta kok ada cowok yang kuat gitu nggak pegangan tangan. Iya. Iya. Kurang ajar. Tapi emang karena gue masih gebetan sih di situ. Siapa tahu dia mungkin ngerangkulin sama yang iya, lain. Sebenarnya mah dia tetap pegangan, tapi pegangannya dengan cewek lain gitu ya. Atau enggak waktu pas 2 tahun sama gue, kayaknya udah tepat nih sama gue gitu. Tapi gue emang anaknya gitu, masih kayak membatasi diri sih kalau. Iya, tapi kalau misalkan sekarang kan umur kamu udah berapa? 26 aku sekarang. 26 nih, 26 kan kita kan udah kebilangnya dewasa lah ya. Bagi perempuan tuh sebenarnya udah dewasa gitu. Ketika ada cowok yang pengen kenal kamu kan pasti gara-gara mikirnya kamu udah dewasa, harusnya baik-baik aja dengan pegang tangan atau rangkulan. Terus tiba-tiba ada cowok nih misalkan tipe kamu banget nih ya, tipe kamu banget, pokoknya wah gila ini mah yang aku pengenin dari dulu gitu. PDKT-an dia udah pegang tangan, dia udah pengen pegang tangan kamu. Kamu tetap mau atau enggak? Beda konteks ya. Kalau misalnya lagi di KRL karena lagi mau karena mungkin biar deket, karena misalnya atau gak lagi di angkutan umum, atau misalnya dia lagi mau jalan sama gue pegangan tangan boleh. Tapi di bioskop misalkan. Tapi kalau di bioskop gue nggak suka. Gue tuh paling nggak suka lo yang kayak ngerangkul apa ngerangkul atau nggak yang kayak gandeng gini, tau kan? Yang gandeng itu gue nggak suka karena apa ya? Ilfil sendiri loh aku tuh kayak gitu. Jadi emang nggak suka gitu ya? Nggak suka karena menurut aku ketika lo pengen tahu dia nyaman sama lo harus jadi diri lo sendiri. Iya sih. Jadi lo harus ibaratnya ya udah lo udah jadi lo, gue jadi gue. Jadi nanti jalan ya udah santai aja kayak gitu. Kalau di IBL kamu ada yang kamu suka nggak cowok siapa? Ada dong. Siapa tuh? Kalau aku suka sama ini, sebenarnya sih dia udah pensiun ya. Dulu tuh aku suka sama anak Satria Muda Pertamina namanya Rivaldo Tandra. Nah, oke si Rivaldo deh. Pegangan kamu gimana nih? Kalau Rivaldo pegangan gimana? Maksudnya dia badannya tinggi, Bu. Enggak, udah kita nggak usah ngomongin tinggi apa gimana. Pokoknya si Rivaldo tiba-tiba suka sama kamu nih. Iya. Kamu jalan, terus pegangan tangan gimana? Kalau pegangan tangan kayaknya enggak deh. Dia gitu. Gimana sih? Ini Rivaldo loh. Enggak, soalnya aku enggak nyaman lah. Kalau artis deh, yang kamu suka siapa cowok? Kalau artis yang gue suka Reza Rahadian. Nah, Reza Rahadian pegang tangan kamu gimana? Reza Rahadian karena udah dewasa ya, udah lebih tua daripada gue, boleh lah. Karena kan dia udah ngerti hidup lah. Oh berarti nih yang di sini nih yang merasa lo mirip Reza Rahadian, boleh banget. Yang penting udah lebih tua lah, udah ngerti ya membatasi diri, tahu konsekuensi lah. Oh gitu. Oh jadi karena kamu takutnya cowok yang udah berani pegang tuh nggak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu gitu ya. Karena kan gue tuh pernah ya baca buku terkait psikologi cewek sama cowok. Kalau cowok itu katanya lebih kuat ke arah nafsunya.
ke arah hasrat seksualnya. Beda sama cewek. Kalau cewek kan kadang kalau pacaran sama cewek, lu sering gak sih misalnya gebetan sama cowok bilang gini, kita mau ke arah mana sih nih? Iya. Kamu mau jadi apa sih kita? Mau ke arah pacaran atau lu cuma temenan doang? Atau lu mau nanti FWB atau gimana kan? Kalau cewek kan kayak gitu lebih ke arah pengen keseriusan kan. Jadi lebih ke arah heart to heart kan. Kalau cowok tuh beda, cowok tuh lebih kuat di nafsu. Iya pasti itu maksudnya nggak bisa dipungkiri ya emang udah pasti alaminya mereka begitu. Malaminya kayak gitu, tapi kan ya itu di Jakarta kan sulit gitu nyari yang kayak bener-bener, apalagi udah internet kayak begini, susah gitu. Menurut aku agak sedikit ya kan kebanyakan orang tipenya kayak gini. Aku baru denger nih di antara narasumber yang gak suka physical touch tuh cuman kamu gitu. Kayak aku makanya pas denger, gila kok ada cewek. Kadang kan cewek tuh clingy, saya kan makin manja ya. Manja-manja gitu, pengennya pegangan tangan terus. Itu baru kamu yang gak suka. Iya. Terus selain itu tuh apalagi kan physical touch berarti gak suka. Aku gak terlalu suka sama yang physical touch. Sama yang kedua, sebenarnya gue tuh nggak terlalu suka sama cowok pendiam sih. Oh jadi harus inilah ya, harus interaktif lah ya. Iya, karena kadang-kadang kalau cowok pendiam, satu antara dia cuek, atau kedua kadang kalau dia menyampaikan perasaannya dia jadi gue yang bingung sendiri. Oh iya, jadi saya gini nih, lu lagi jalan sama dia, tiba-tiba misalnya gini nih, lu waktu pas mau jalan sama dia mau masuk itu lu terlambat sebenarnya, lu telat. Tapi kan kalau cowok pendiam kan dendam kan. Jadi ditahan gitu ya. Tinggalin kayak ke sono ke sini kan kita komunikasinya nggak bener gitu ya. Komunikasinya nggak bener. Gue lagi di tempat baju, tiba-tiba dia melanglang buana ke tempat komputer atau gimana. Berarti komunikasinya berarti harus benar. Jadi aku nggak terlalu suka sih sama cowok pendiam. Iya gitu sih, aku juga nggak suka sama cowok pendiam, kayak lo nggak jelas maunya apa gitu. Kadang kan nggak bisa mengutamakan emosi sama apa yang mau gitu. Karena kalau cowok yang interaktif kan kayak dia bisa lebih dewasa dari kita tuh bisa ngomong gitu, kayak ntar kita gini-gini ya gitu kan, lebih seneng gitu kreatif ya sendiri. Kita ikutan ini yuk, main time zone ini. Lu mau nggak nantangin kita ngambil ini yuk, apa ada Brad Pitt tadiin boneka padahal udah gede berarti kayak gitu. Iya jadi lebih fun lah ya. Iya lebih fun. Makanya aku nggak terlalu suka cowok pendiam. Berarti kamu tuh lebih sukanya ngobrol gitu ya, dibandingkan physical touch tuh lebih suka ngobrol berarti lebih ya. Lebih ke arah apa ya, dialog sih, lebih ke arah quality time. Tapi kan iya, berarti itu dia quality suka, time sih aku sukanya. Berarti ya lebih suka didengerin, terus kayak yang pendengarnya tuh harus lebih pintar juga lah ya. Berarti cowok pintar dong sukanya. Iya dong, pasti dong. Cowok pintar sukanya. Kenapa cewek-cewek tuh kayak setiap gue tanya tuh pasti yang pertama mereka keluarin tuh gitu suka cowok pinter gitu. Kenapa ya? Kalau cowok pinter kenapa ya? Jadi kayak kesenangan sendiri sih kalau cowok pinter kan, ibaratnya kan cewek itu kan pengen banget kalau ngeliat cowok pengen dipimpin. Oh iya. Pengen banget ibaratnya ngelihat cowok tuh sebagai orang yang keren, orang yang bijak. Ketika lu dapet cowok pinter kan lu dapet insight yang lebih baru lagi tuh. Iya pokoknya selain pacaran tuh banyak lah ya, kayak berasa diayomi kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan ada cowok nih ya, pokoknya pinter, nggak pendiam, terus mukanya mirip siapa, Rivaldo tuh, tetap nggak mau dipegang tangannya? Dipegang nggak ya? tapi kalau umurnya kayak Reza Ardian kayaknya mau deh. Oh berarti kamu tuh suka yang tua ya? Iya, tua ya. Yang tua tapi masih, kalau mau physical touch juga apa-apa, tapi gue ngasih borderline, cuma ngasih tangan doang. Kalau ngerangkul enggak. Kamu paling tua pacaran sama yang umur berapa? Sebenarnya sih paling sebanter-banter ya. Kayak gue setelah kuliah ini 2 tahun lah, beda 2 tahun sama 3. Oh beda 2 tahun mah berarti masih muda. Cowok kan kalau beda 2 tahun berarti kadang-kadang yang lebih tua banget gue takut. Kenapa? Takutnya kan malah kalau yang tua kan malah takutnya cuma cari pelampiasan buat hiburan doang, itu yang gue takutin. Emang iya ya? Iya, jauh yang lebih tua kan kadang gini, nyari stres nih. Yang lebih pinter ya biasanya. Iya, kadang gini, udah kaya nih. Gue nyari cewek buat apa lagi sih? Kalau misalnya emang gue nggak mau nyari serius, buat apa pelampiasan hiburan? Justru gue lebih takut yang kayak gitu. Iya, kadang kan kalau cuma beda 2 tahun lagi sama-sama ngerintis gitu, cari partner lah ya. Tapi kalau misalnya untuk dewasa, mungkin 2 tahun yang lebih tua lebih dewasa karena kan dia pengalamannya lebih banyak. Contoh gini, misalnya gue lulus tahun 2014, yang 2 tahun kan lebih lulusnya sebelum daripada gue. Mungkin dia udah lebih dewasa dong dalam berkarir. Nah, gue bisa dong. Dia bisa belajar tapi nggak begitu jauh gapnya gitu ya. Kalaupun misalnya dia pegangan tangan, dia udah ngerti lah konsekuensinya gimana kayak gitu. Tapi kan misalnya cowok-cowok Jakarta, ya elah lo pegangan tangan gitu doang. Udah bahkan biasa. Kayak udah lebih jauh pun di Jakarta tuh kayak ya elah gitu kan, kita belum banyak alasan kan. Apa tadi lo bilang apa? Kayak apa maksudnya?
Udah, saya sebutin dah, dia mah pengen aja nih contoh cowok Jakarta nih. Pasti dia kalau ditanya cewek, udahlah kita ngelakuin apa juga nggak apa-apa. Udah, lagi kita diajak FBB. megangnya bukan ke sini. FBB-an aja. Megangnya ke sini. Ini modelan dia tuh kayak gitu. Iya, FBB. FBB senjatanya tuh kita kan FBB-an. Iya, gitu. FBB-an sama-sama suka, sama-sama enak. Iya, sama-sama. Aduh. Iya kan, di Jakarta kan gitu. Iya. Jarang ada yang pacaran, udah kita pacaran halal aja kak. Iya, bullshit, jarang gak yang kayak ada. pacaran Habibie Ainun yang cuma pakai surat-suratan, nggak ada. Susah. Sini mah gitu senjatanya FWB. Senjatanya ya kan? FWB atau enggak lewat aplikasi. Iya. Aduh. Biasa tuh malam-malam ya kan di SCBD di Swill biasa dia mah. Ih kak kita tuh keren loh. Ih Iya tuh aku keren lagi cari dong. FWB-an nih. Iya, cara kayak FWB gitu. Kamu mau FWB-an atau gimana? Enggak, dia udah pasti FWB-an. Enggak mau. Gua Tanpa perlu ditawar ya. Alasannya aku enggak mau terlalu serius sama hubungan, aku mau fokus karir. Iya, aku mau fokus FWB-an karir, dulu ya. katanya. Ih gitu, nih modelan gini di Swill mah gue lihat banyak kayak gitu. Aduh. Iya, tapi kamu suka ini enggak sih main-main ke tempat malam gitu enggak sih? Aku ke tempat, aku kan anaknya jujurnya kan aku kan kebanyakan dulu tuh nongkrongnya kan banyak kan di olahraga ya. Oh, jadi iya, kalau ke tempat sehat klub banget malam ya. gitu malah kagok tau, asli kagok. Gue tuh pernah sama temen gue kuliah diajakin dulu ke Semarang tuh ke Baby Face. Terus gue nanya lah sama temen gue baru tau kalau ke klub malam itu mesti open table. Gila, sekampung itu gak sih gue? Iya. Gak tau itu kalau open table kan. Akhirnya gue akhirnya PT-PTan tuh sama temen gue, ya ampun open table aja PT-PTan gak tuh. Terus habis itu udah open table, kan di sana kan minuman kan variatif ya, banyak kan ya. minuman alkoholik kan. Dengan begonya gue nanya setidaknya ada jus nggak sih, ampun itu goblok banget. Dan mati temen gue gini, ini bukan Indomaret Point. Iya, banyak gitu pilihannya ya atau di sini. bukan Lawson kayak gini. Apalah yang bikin gue nggak mabok, atau enggak yang minuman apa dia yang gue percaya, es kelapa pun juga gue jabanin gue gitu. Iya. Tadi cari deh kayak lemon tea tapi titik agak titian kayak gitu. Jadi gue cari aja yang penting teh, mau tehnya apa kayak jasmine tea kayak chamomile tea kayak, yang penting nggak ada alkoholnya kayak gitu. Tapi kalau di Jakarta pernah nggak? Kalau di Jakarta enggak sih. Pernah. Waktu itu gue kan dulu kan gue kerja kan di arah ini kan Jakarta Kota kan. Oh itu udah kan, kemana-mana pasti ya. Nah dulu itu kan lu tahu kan dulu kan ada Colosseum. Oh iya. Cafe Batavia. Banyak. Apalagi kalau ke daerah Gajah Mada sama yang Buruk Sono kan banyak kayak gitu. Cuman kalau dulu gue ke Cafe Batavia karena kan dekat kantor kan. Iya. Kalau Cafe Batavia tuh malam udah kayak bar dia. Iya. Jadi siangnya kafe, malamnya bar gitu ya. Kayak gitu itu gue pernah ke situ. Cuma nongkrong biasa aja sih, bukan yang kayak apa tiba-tiba lu kenalan sama temen kayak Iya, gitu. jadi cuman kayak ya udah gitu ya. Terus kalau misalkan cowok-cowok misalkan ada yang deketin kamu tapi ya dia gitu keluarnya malam gitu ke bar-bar gitu, kamu masih mau atau enggak? Kalau gue sih sama cowok yang baru kenalan kayak begitu kayaknya gue agak takut sih, karena gue tipikal orang yang nggak gampang membuka diri gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya ada cowok, ibaratnya gini nih, gue baru kenal sama cowok ini, oh yaudah gue kadang sekedar tahu, atau kalau lu mau tahu tentang deket sama gue ya Instagram dulu aja. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dari tabiatnya tuh pas kamu awal kenal aja tuh dia emang dari dulunya tuh emang hobinya tuh ke tempat kayak gitu, kamu masih mau deket atau enggak? Kalau kan gitu kan taunya kalau ketika kita udah ngobrol sering ya kayak Iya, gitu ya. iya. Tapi biasanya kalau aku ketemu misalnya ada teman biasa nih kayak teman kantor kayak gitu, sering ke tempat kayak begitu sih kayaknya sih gue enggak. Karena Nggak masuk lah ya. Enggak sepemikiran. Kadang-kadang takutnya nanti malah ibaratnya kebiasaannya dia nggak sama kayak kebiasaan gue, malah akhirnya takutnya nggak nyambung. Ribet ya jadinya, kamu harus pulang jam segini, terus juga Masa nyamannya. gue harus ngikutin jamnya dia sih untuk WA-WA-an atau chat-chatan Iya. sama dia. Terus gini, kamu jangan ngechat aku ya jam 8 malam soalnya aku sama temenku. Tapi kan aku paling benci tuh cowok yang udah ngomong kayak kamu jangan ngechat aku ya kalau bisa. Kayak yang paling Apa penting sih harusnya banget lebih sih? gue yang paling lebih penting. Kalau emang lu sayang sama gue, harusnya kan lu kasih waktu dong ke Iya gue. dong, maksud aku tuh kayak itu nggak masuk akal gitu Iya. kan. Kita kalau udah pacaran berarti kita prioritas pertama Iya, kan dibandingkan betul. temen. Kamu kalau disuruh pilih temen apa pacar? Aku sih kalau milih lebih pacar dong. Iya kan? Aku juga kalau ditanya gitu kamu milih pacar apa temen? Ya aku pasti pilih pacar Iya. karena kan kita bakalan lebih sering ngobrol sama pacar kita. Dan tuh ibaratnya intens lu beda dong. Kalau lu ke Iya. cinta, kalau ini ke arah ya udah pertemanan, Iya, temenan aja. Terus kayak jadi lu harus bisa jaga diri juga Iya. kalau ada cewek lain. Nongkrong juga paling ngomongin apa sih kan kalau sama Iya. cewek tuh kedepannya tuh kita mau gimana Iya. gitu, maksudnya lebih banyak manfaat gitu kalau ada obrolan Kalau juga. rasa sayang sama peduli ya ke kita sebagai Iya, pacar. maksud aku tuh nggak ada alasan yang aku lagi nongkrong kamu jangan chat dulu, itu Iya. bullshit banget. Kayak gue bisa benci banget sama cowok yang sama kayak gue gitu juga ya nggak kan. suka kayak begitu. Kayak lo kalau udah berani pacaran sama gue dan lo udah berani PDKT sama gue, lo harus tanggung jawab dong sama Iya. waktu-waktu kayak
Lo nggak bisa tiba-tiba lo sama teman-teman lo so sibuk gitu, aku nggak bisa so sih. sibuk, Jokowi aja nggak sesibuk itu. Masih bawa istrinya kemana-mana Iya, ya. masih bawa Ibu Riana kemana-mana Ini sama mah cucunya. nongkrong sambil main Mobile Legend aja nggak boleh chat katanya kan. Iya, Enggak, bullshit enggak. yang kayak gitu-gitu, bullshit. Tapi kamu kalau cari cowok tuh harus yang udah kerja juga atau yang yang santai, yang belum kerja juga nggak apa-apa. Kalau gue karena nyarinya sepemikiran, pengennya sih yang udah kerja sih. Ya karena biar bisa tukar pikiran soal Iya, biar kerjaan bisa ya. tukar pikiran. Kadang-kadang kan yang namanya cari pacar itu kan perlu juga temennya sepemikiran ya. Karena kan lu kalau misalnya gini nih, lu lagi stres nih, tapi lu pengen curhat sama orang yang ngerti gimana caranya ngobrol sama bos, sama orang yang nggak pernah kerja, mana dia tahu. Kan kalau sama teman belum tentu teman kita bener-bener pure Iya. baik ya. Kan orang kan nganggapnya ya udah kita kompetitor lah, maksudnya kita sama-sama apalagi kalau kerja. ke teman kantor bilangnya biasa Nggak aja bisa sih. ya kalau teman kantor. Atau ya. nggak kalau curhat ke teman kantor takutnya dia ngomongin lagi ke tempat yang lain. Oh iya, kalau teman kan gitu kan, maksudnya kita kan nggak tahu jalan pikirannya gimana. Kalau pacar kan pasti ya tujuannya juga bantuin kita juga gitu. Jadi Iya. kita pasti lebih percaya ke pacar Betul. kita. Gitu. Kalau zodiak kamu apa? Aku zodiaknya Leo nih. Ih, sama dong. Leo tuh terkenal posesif tahu. aku termasuk, aku lumayan posesif sih, cuman aku juga maksudnya banyak yang aku tahan sendiri. Aku nggak yang seposesif itu. Maksudnya aku kan Leo selain posesif egonya juga sangat besar ya. Iya, egonya tinggi, pengen banget kelihatan. Tapi kan ya makanya itu serba salahnya Leo tuh posesif tapi egonya tinggi. Jadi nggak bisa semuanya tuh nggak bisa kamu jangan gitu, nggak bisa gitu kayak namanya juga singa pengen memimpin. Iya kan, kayak pengen udah gue liatin dulu aja lo gitu kan kalau Leo tuh gitu. Kalau kamu Leonya tuh kamu Leo tanggal berapa? Aku di bulan Agustus. Oh, kamu Leonya Agustus, aku Leonya Juli. Oh, Juli. Tapi sama lah Leo mah semuanya iya, juga. Leo mah pokoknya kalau lu ketemu orang Leo pasti cuma satu posesif, kalau nggak posesif pasti gitu, egois sudah intinya gitu. Iya. 11-12 sama Scorpio lah. Iya, tapi Scorpio mah tai banget sih. Iya, kalau Scorpio pendendam. Iya, kalau Scorpio mah aku juga nggak terlalu suka. Pendendam. Kalau soal zodiak kamu ngerti banget nggak soal zodiak? Maksudnya kayak kamu mempercayai nggak? Aku sih kadang percaya sih. Iya, karena Leo tuh bener banget ya. Kayak aku tuh ketemu temen Leo tuh berasa gitu. Oh iya, Leo tuh pasti kalau ngomong tuh bawel, terus bawel. kayak posesif gitu. Posesif terus pengen menang sendiri. Pasti gitu deh kalau orang Leo tuh. Makanya di circle aku tuh nggak ada Leo. Kalau ada Leo kita berantem pasti. Maksudnya pasti ini Iya, saling saling adu pengen. Kepemimpinannya tuh bener-bener kelihatan gitu. Makanya kalau bisa sama Gemini lah ya. Dia selalu aja deh gitu kan kalau Gemini gitu kan, cowok kita bersama atau nggak yang deket kan gitu. atau nggak yang macam-macam kayak Pisces yang lembut-lembut gitu kalau Leo tuh Scorpio tuh nggak bisa. Scorpio tuh menurut aku nggak akan pernah bisa masuk. Sama Taurus juga batu. Iya, Taurus juga buat batu. Taurus kan terkenal batu, keras kepala, namanya juga banteng. Kalau kamu pacar ini nggak, kadang-kadang kamu ngeliat orang PDKT-an, kalau ada cowok yang PDKT-an sama kamu dilihat nggak zodiaknya atau nggak? Kadang aku ngelihat sih. Karena masuk ya. Iya, misalnya gini nih, aku tuh yang cowokku yang anak basket ini Scorpio. Scorpio itu sama kayak adik gue, anaknya dendeman. Jadi kalau misalnya kesel misalnya gini nih, lu bikin kesalahan diinget terus sama dia. Pendendam, Scorpio kan pendendam. Kayak nyebelin juga ya. Ini by the way mau ada yang telepon nih. Oh iya, salah oke satu deh. Cowok. Kita pakai ini dulu. Pakai dulu ya. Kamu kalau ngobrol sama orang untuk pertama kali deg-degan gak sih? Kalau pertama kali kenal sih pasti deg-degan ya. Apalagi cowok ya. Iya. Iya nih aku penasaran nih. Karena dari kemarin si penelpon tuh aneh-aneh, lucu-lucu gitu berbagai random macam. Ya? Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan Sandy dari Jakarta Timur nih. Oh, Sandy Jakarta Timur nih. Boleh ngobrol langsung sama Ruli. Iya, Jakarta Timur. Jakarta Timur mana nih? Aku Jakarta Timurnya di Pondok Kelapa. Oh, Pondok Kelapa deket rumah gue dong. Suka basket gak nih Pondok Kelapa basketball? Di mana? Di mananya Emang Ruli? Aku Pondok Kelapa deket deket Pondok Kelapa basketball, deket Palang Indah. Oh, iya. Tapi aku jarang lewat situ kayaknya. Aku yang deket BKT. Oh, deket BKT. Suka nyari cewek jangan di BKT. Waduh. Cewek BKT. Biasanya enak tuh ya. Pacaran
di orang BKT. Iya, pacaran deket Makan banjir sate di kanal pinggir dia jurang gratis gitu. itu visit kayak gitu-gitu. Uangnya juga ini uang hemat budget. Iya, hemat budget. Mm-mm. Tapi kalau misalkan lagi sebel-sebel sama pasangannya, hati-hati juga. Iya, hati-hati jangan dilempar ke banjir Makan di kanal. pinggir situ langsung didorong Iya. pasangannya kan kalau lagi sebel kan masuk jurang. Masuk ke Hilang. jurang banjir kanal, hilang dah tuh ke bawah ke waduk Jakarta nanti. Lo nggak ngerti nih obrolan Sungai BKT. Ciliwung. Obrolan BKT nih. Nggak ngerti gue. Kebanggaan anak Jakarta Waduh. Timur. Iya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Waduh, apa ya, aku Mm-mm. lagi nonton terus ditelepon nih. Iya tuh. Mungkin mau nanya-nanya boleh nggak nih sama Ruli bintang tamu hari ini ya? Iya dong bintang tamu. Itu Ruli tuh suka cowok yang lebih tua atau lebih muda, Rul? Kalau gue sukanya sama yang lebih tua sih. Lebih tua. Tapi kalau misalkan sekarang ini kalau yang lebih tua tuh udah punya pasangan semua kayak gimana? Kalau misalnya punya Ibarat pasangan, pilihan nih, Heeh. lebih tua tapi udah punya pasangan dan lebih muda banyak yang jomblo gitu. Kalau gue ini kalau misalnya dia pasangan udah nikah, ya gue kagak mau lah. Yang ada daripada nanti gue digugat cerai kan sama istrinya atau digugat rugi. Nanti kan gue bisa jaduin laporan perzinahan kayak siapa tuh yang Irana Rusli kayak gitu-gitu. Udah nggak mau. Oh, tapi iya. tapi kalau ya masih jatuhnya kayak pacaran belum tunangan, ya nggak apa-apa. Kan namanya memilih, seleksi, itu nggak apa-apa. Oh iya. Mm-mm. Tadi dengarnya si Ruli lebih suka sama cowok yang basket. Mm-mm. Kalau sama cowok yang futsal nggak suka gitu. Futsal larinya kayak kijang. Ntar kalau ke mall jalannya kecepatan. Ada 4 dong kakinya. Iya, gue nggak sanggup kan kalau main futsal kan lu nggak mungkin larinya kayak keong kan larinya kayak kijang. Jadi lu jalan di mall Iya. kecepatan, gue nggak mau yang main futsal. Tapi kan cepet juga itu cowok-cowok basket tuh. Iya. Emang kelebihannya cowok basket dari cowok-cowok yang lain tuh apa sih? Kalau basket kan tinggi-tinggi. Tapi futsal juga futsal enggak ya? Iya, futsal mah pendek-pendek kayak Lionel Messi kan pendek tuh. Iya, tapi pendeknya dia 17 berapa tuh? Messi Iya. itu 172 Dia itu. 172 Aku aja sih. futsal 180 loh. Waduh, tinggi banget. 180. Jadi kiper dong kalau kayak gitu. Nggak kiper juga. Jadi apa tuh, striker? Iya, striker lah. Asik, jadi striker, jadi pemain poin. Iya, sering menyerang inilah. Jadi menyerang ajang hati. pamer dong kalau striker, wede. Lionel Messi biasanya kalau nomor ngegolin 10, gitu ya. 2-0 gitu. Iya, Tapi biasanya kayak gitu. Kalau misalkan sering nggak sih kalau misalkan Ruli itu kayak lagi pacaran terus diajakin pacarnya untuk nonton basket apa segala macem gitu, biasanya bosen nggak sih kalau kayak gitu? Kayak kok nganggur sejam 2 jam nganggur nih diajak sama cowok nih, cowok apaan sih kayak gini? Itu nggak sih, pernah berpikir begitu nggak sih? kalau gue karena gue suka basket, malah kalau 4 jam juga gue nggak kenapa-napa. Aduh. Iya. Gila. Kalau misalkan olahraga yang nggak disukain gitu, kayak Kalau- nggak tahu ya, ibarat kalau- softball lah, Kalau softball, ya pasti gue bosen yang sih. nggak ngerti gitu, Pak. Iya, Atau nggak floorball, kalau nggak hoki gitu, atau nggak renang gitu nunggu dia. Ya pasti Bete gue, nggak sih kalau cewek? ya pasti gue bete. Apalagi gue nggak kenal sama orang-orang di sana. Yang ada gue main HP mulu, ngantuk kayak gitu-gitu. Takutnya nanti malah dikira sama dia, ini kalau cewek ini kok nggak ngehargain gue sih kayak gitu. Takutnya gitu sih. Makanya gue nyarinya yang sehobi aja. Tapi misalkan kalau ketemu yang nggak sehobi, Kalau gue ketemu jarang sama, nih. Kalau yang ketemu sama sehobi, yang beda hobi nggak apa-apa sih. Cuman maksudnya kalau misalnya gue diajak untuk ke circle-nya dia, kayaknya gue nanti dulu. Kalau misalnya, kecuali kalau gue udah pernah diajak nongkrong nih sama teman-teman futsal, terus gue udah kenal, baru dah nanti kalau misalnya gue udah sering nongkrong nih sama dia, misalnya sebulan udah sampai seminggu 3 kali atau 2 minggu udah 2 minggu 2 kali, barulah gue mau ikut ke circle-nya mereka waktu main futsal biar nggak bosen kayak gitu. Kalau memang dia sehobi, tapi dia toksik, lebih milih mana? Dia sehobi tapi dia toksik, tapi kalau misalkan dia, wah dia orangnya nggak olahraga banget, dia nggak suka apa yang kita suka, tapi dia komunikasinya oke, lebih milih yang mana di antara itu? Ya paling utama jangan toksik lah. Kan Iya, nyari bener. nyaman. Paling utama jangan toksik.
Tapi kan kalau hobinya bikin kamu nyaman tuh kalau hobinya. Wah, bareng nih, ini apa-apa bareng, ini apa bareng, tapi komunikasinya sering keras, kadang-kadang sering keras tuh. Ya, sering tabrakan, ya berantem, mendingan gak gitu. usah lah. Jangan-jangan nanti waktu pas main basket malah berantem lagi nanti kayak gitu. Malah nggak nyaman jadi. Jangan nanti yang dilempar kamu gitu. Iya, dilempar bola basketnya ke gue. Aduh tuh. Toxic parah. Iya. Malah yang ada kena foulnya bukan gara gue. Karena dia Waduh. sebel sama gue. Aduh, serem juga ya. Ya makanya jangan. Tapi kalau toxic. misalnya kalau kriteria Ruli sendiri yang cowok kayak gimana sih? Yang memang idaman banget gitu. Dari segi fisik, dari segi karakter, Kalau dari gue segi sih sebenarnya- bebek gitu. Kalau gue sih sebenarnya, gue tuh tipikal cewek yang nggak terlalu ngutamain fisik ya, nggak ngutamain fisik. Mau dia hitam pun juga kayak orang Papua juga nggak apa-apa. Tapi gue lebih sukanya yang nyaman, karena sekarang dari orang nyaman tuh susah, Bo. Bener nggak lo? Tapi bukannya pintu untuk segala hal itu kayak ini ya fisik ya? Kayak Orang mau nerima tuh lihat fisik dulu, baru orang mau tahu dalamnya gimana. iya gitu. pasti akan nyarinya fisik dulu. Tapi kalau lo ngebiasain diri lo untuk gak mengutamakan fisik, ya lo nanti bisa akan terlatih sendiri sih kayak gitu. Itu kan tergantung pilihan lo. Ketika lo milih cewek cantik nih kayak gitu. Tapi kalau lo mau ngeliat sisinya yang lain lagi, misalnya oh ini orangnya diajak ngobrol enak, oh ini diajak curhat enak, akhirnya kan lo nyaman sendiri. Karena lo nyaman kan lo jadinya nggak mikirin fisik. Kenapa? Karena lo bisa ngeliat sisi lain yang lebih lagi daripada ngeliat fisik doang kayak gitu. Oke. Iya, makanya Paham. nyaman tuh penting. Karena yang nyari orang nyaman aja susah. Kamu aja nyari teman nyaman aja sekarang susah kayak gitu. Kalau nyaman tapi LDR masalah nggak tuh? Kalau LDR kayaknya enggak deh, Bu, karena gue Leo posesif. Gue posesif. Gue juga nggak bisa. Iya, gue juga kagak bisa. Kamu di sini dia di sana, aduh nggak sanggup gue. Tapi ini nggak sih cewek tuh ada cewek yang bisa nahan. Kadang aku tuh kayak ini ya apa namanya bingung ya. Ini kok pasangan bisa tahan tanpa ada ketemu sama sekali gitu. Jadwalin waktu sama sekali gitu. Terus kayak dia ketemunya cuma 2 bulan sekali gitu. Kok bisa langgeng gitu? Apa ada hal di belakangnya gitu. Mungkin Itu juga sering, jadi pertimbangan sih sebenarnya. iya mungkin sering langgeng karena sering doa kali itu, sholat bareng. Jadi diperkuatkan Waduh. kan imannya. Jadinya dia nggak kepincut Sholat sama cowok virtual ya? lain. Iya, sholat virtual. Ayo subuh bareng kayak gitu. Asyhadu alla. Weh benar jangan keterusan nih. Mohon maaf ini bukan ajang masuk muslim ya. Iya, kayak gitu. Gak apa-apa sih, tapi Habis kalau itu- kamu mau habis login itu aku ini. ketemu. Atau nggak Terus bareng-bareng. buffering gitu kan. Iya. Orang udah ayat-ayat dia masih rakaat kedua. Kayak gitu-gitu mungkin LDR kuat karena dia sering doa bareng, imannya sama-sama kuat bareng. Tapi kalau gue posesif, gue kan suka negatif thinking, nggak kuat gue. Bener. Tapi pernah ngalamin ini nggak sih apa namanya Ruli pernah ngalamin yang suka sama orang tapi random ketemu juga belum ini apa-apa belum apa cuman ngechat doang tiba-tiba jadi pacar, pernah nggak kayak gitu? Gue sebenarnya gue tuh orangnya paling membatasi diri ya sama yang kenalan di medsos kayak begitu. Karena kan gue tuh lebih suka kenalan sama cowok yang gue sering ketemu secara fisik, ya selalu komunikasi langsung. Kalau yang kayak medsos kayak gitu sih gue karena agak kurang percaya sih, karena kan kita nggak tahu karakter aslinya gimana. Tuh. Malah kadang-kadang- Soalnya ada juga apa tuh? Karena kan kadang-kadang gue tuh pernah tuh kan iseng-iseng tuh nyoba Omegle. Lo tahu nggak sih pada Apa? Omegle? Omegle. Omegle, iya. Iya, tahu Iya, kan iya, Omegle. iya. Oh, Ome Omegle- TV. Kalau itu kan nyari cepet susah, bisa sampai VPN ke Korea, ke Jepang. Oh gitu. Kalau niat kan itu. Nah cuman kalau yang chat-chatan kayak gitu kadang ya kalau gue lagi main Omegle aja, atau nggak kalau misalnya gue kenal di saat waktu itu aja, tapi gue nggak bakal intens lagi kayak gitu karena gue masih membatasi diri gue kayak gitu. Nih, soalnya juga banyak ini kan. Dulu tuh pernah inget banyak kasus temen-temen itu dia dia baru chat-chatan gitu. Chat-chat doang udah punya pacar, terus pacarnya itu emang cakep di profil BBM. Gue kan masih pakai BBM. Oh BBM. Di profil BBM tuh cakep nih pacarnya. Pas mau datang ke On the kota spot dia, On the ada spot aja alasan gitu. Misalkan di Jakarta gitu. Terus cowoknya atau ceweknya itu di Jogja. Pas mau nyamperin ke Jogja, aku di Jogja nih. Tiba-tiba dia bilang
wah aku Surabaya lah. Banyak banget yang begitu. Itu cowok tuh jelangkung itu pindah-pindah itu. Suka nggak bisa. Kalau menurut aku tuh kalau misalkan itu cowok ya, kalau itu misalkan cowok terus yang di chatnya cewek, bisa jadi itu yang ngechat cowok juga. ngeri banget itu ngeri banget sumpah. Iya. Itu pernah ada apa ya sama apanya kejadian kayak gitu sih waktu di kuliah. Kayaknya ceweknya kesepian deh, makanya dia niat kayak begitu. Tapi kita di kalangan geng gitu kayak mikir, wah ini kayaknya bukan orang dia, ini cuma nipu doang, lumba-lumba lah katanya. Iya, harus hati-hati tuh kayak gitu. Iya gitu. Itu sih paling aku. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah nih, itu aja. Oke. Ntar main ke BKT ya. Ntar ini ya, jangan lupa ntar ngumpul jadi anak BKT. Iya, anak BKT. Tapi kalau ketemu gue jangan diterjunin ke banjir kanalnya nanti kalau ketemu gue. Nanti naik biang lala nanti. Iya, naik biang lala. Kamu tahu banget deh ada biang lala di situ kayak banyak kayak film-film romansa FTV aja kan naik biang lala. Ya udah kalau gitu, makasih ya udah nelpon ya. Iya, sampai ketemu di BKT. Bye bye. Sampai ketemu di BKT. Iya, have a nice dream ya. Bye. Bye. Oke deh Kak. Bentar jangan dicopot karena kita bakal ditelepon sama satu cowok lagi. Nyambung nih satu cowok lagi nih. Belum masuk. Gila ya, langsung ditelepon dua cowok sih, deg-degan mampus. In touch banget sih. Untungnya di Jakarta Timur. BKT gitu kayak masih alma mater lah ya. Iya, masih alma mater. Anak Jaktim. BKT di Biang Lala ya? Iya, ada Biang Lala. Kok bisa di Biang Lala? Pasar malam sih sebenarnya. Oh, itu pasar malam. Tapi pasar malam itu permanen apa gimana? Ya, BKT itu kan kalau daerah Jakarta Timur kan nggak sekaya anak Jaksel ya. Oh, jadi mainan itu Biang Lala iya, gitu jadi ya? mainannya Biang Lala. Jadi kalau lo pacaran di situ hemat budget. Oh, iya. Kenapa? Lu view-nya udah apa? Langit, kanal, sungai, udah dapatnya murah gitu. Padahal Biang Lala berapa sih sekarang? 5.000 paling Biang Lala masuk 5.000. Datang nanti amang-amang atau gimana? Ini ya, udah mau masuk nih. Oke, telepon WA nih. Halo. Halo. Ini yang semangat, ini semangat nih, lebih semangat. Ini dengan siapa di mana? Halo. Ada nggak suaraku? Ada. Oh. Hai Karuli. Hai. Ih, kamu seneng banget tau. Aku seneng banget, kenapa? Enggak. Ini baru pertama kali aku bisa connect langsung, diterima. Kayaknya antriannya banyak banget yang telepon ya? Iya, aduh antriannya banyak banget yang telepon udah kayak customer Telkom. Enggak, dari tadi aku berjuang banget, Kak. Sibuk terus. Oh gitu. Aku suka nih cowok Ini aku yang keberapa begini. kali nih yang telepon. Oh, gue suka nih cowok-cowok berjuang kayak begini nih. Cowok-cowok yang mau berjuang demi intot sama cewek yang nyaman sama dia nih. Nih baru Aduh. kesukaan nomor 2. Ini aku yang telepon keberapa kalinya, Kak? Orang yang keberapa? Kedua nih yang kamu nih sekarang. Oh. Aku nggak bisa sih, Kak, kalau dikeduain kayak gini. Iya, jangan jadikan aku yang kedua. Nah, ini kan nelpon yang kedua nih, makanya jangan sampai jadi yang kedua. Harus lebih usaha, siapa tahu bisa jadi yang pertama ya kan? Iya. Aduh, deg-degan banget nih. Karuli, boleh nggak aku kenalan diri? Boleh. Bentar, aku agak deg-degan banget nih. Aduh, jangan deg-degan. Aku bukan soal ujian. Ya, halo Karuli, salam kenal. Aku Dalma. Oh, Dama. Unik juga Dalma namanya. Saputra. Oh, Dama Saputra. Dari Sulawesi, cuma sekarang lagi kerja di Bandung. Oh, Sulawesi kerja di Bandung. Mantap, beda pulau gak tuh? Sama dong berarti. Sama-sama dari jauh juga kan asalnya. Anak perantau nih kayaknya nih. Bentar, aku make sure dulu. Karuli orang mana sih? Aku tuh bukannya orang Sunda ya? Enggak, aku nggak orang Sunda. Emang muka aku kayak orang Sunda? Gue yang orang Sunda. Cewek-cewek orang Sunda cantik-cantik gitu. Ih, makasih. Kamu bisa aja deh. Tahu bisa aku. Dong. Aku dari dulu ngefans tahu. Ngikutin kakak banget. Ngikutin kakak. Kok tahu? Iya, ya tahu lah. Namanya juga kagum, Kak. Oh, kagum. Salut lah sama perjuangan hidup kakak. Oh, perjuangan hidup. Ya ampun. Sedih banget. Oh, berarti kamu suka share-share di Instagram gitu ya? Kadang sih, iya aku suka-suka cari di Instagram gitu sih, ibaratnya kayak live karir atau misalnya kayak pantesan dia tahu. Aku kira kayak tiba-tiba dia tahu dari mana, jangan-jangan serem nih. Jangan punya secret admirer. Iya, makanya aku agak bingung. Ini pokoknya
this is my best opportunity. Aku nggak bakalan nyanyiin kesempatan aku. Aku pengen nanya banyak banget ke Caroline nih. Mantap. Boleh, gue tungguin. Aduh, jadi ini kita kayaknya nggak jauh beda ya umurnya ya. Caroline usia berapa sih? Aku sekarang 26 tahun nih. Nah, sama dong. Aku sekarang 27. Oh, dikit 27, lah, beda beda-beda. setahun lah ya, cuma beda berapa bulan. Kakak suka cowok dewasa apa cowok yang gimana ya? Yang berondong-berondong apa gimana? Aku sukanya yang dewasa sih, aku nggak demen yang berondong-berondong. Umurnya yang dewasa apa sikapnya yang dewasa? Kalau umur sih sama sikap juga sih. Tapi kalau aku sih lebih mengutamakan umur dulu ya. Pas dong. Aku kan 27. Iya, cuma beda setahun. Aku lebih tua dari Ruli. Iya, lebih tua. Dari Neng Ruli. Iya, dari Neng Ruli. Aduh, kakak Aku kan senior sekarang nih. tinggal di Bandung. Jadi kalau cewek-cewek cantik Sunda Bandung itu dipanggilnya Neng. Oh, dipanggilnya Gitu. Neng. Tapi Iya, jadi cowok-cowok Sunda tuh from ini now, tahu. I will call you Neng Ruli. Iya, Neng. Kayak ini ya, Neng kaos kaki. Iya. Tapi cowok Beda Sunda itu, tuh Neng bandel-bandel. kantong ajaib, Mbak. Iya, Mohon Neng maaf. kantong ajaib. Kayak Neng FTV, tapi kalau dipanggil Neng mah. Ih, ramah banget sih Karuli. Karuli sebenarnya suka cowok pendiam apa yang ekstrovert? Ya, apa cowok yang lucu kayak aku, Kak? Gimana nih ya? Aku jawab gimana nih, Liana? Ini kamu suka introvert apa? Tapi kayaknya kamu suka introvert nggak sih? Iya, aku sebenarnya ekstrovert dong. Kalau introvert kan pendiam. Tapi maksudnya yang nggak suka keluar malam ya? Tidak, ya sih nggak keluar malam sih. Ya introvert boleh. Cowok-cowok penghibur gitu? Cowok-cowok penghibur Apa ya maksudnya? Cowok penghibur. Cowok yang suka menghibur gitu loh, Kak. Stand up comedy yang suka humoris kayak begitu-begitu. Cowok penghibur. Kan biar nggak jenuh tuh, Kakak kan lebih ke pendiam. Iya, Terus cowok penghibur mah dapatnya badut nanti juga cowok banyak. yang lebih lucu. Iya, cowok-cowok humoris lah, jangan bilangnya penghibur. Takutnya nanti arahnya Itu malah aku banget negatif. sih. Kebuktikan sekarang Kakak ketawa-tawa gara-gara aku. Iya, ketawa nih gara-gara kamu. Aduh, bingung Apa aku. tuh? Kamu Ngomong apa lagi? kamu baru nanya tadi, aku demennya 3 cowok apa, introvert atau yang Iya. extrovert, apalagi nih pertanyaan Jawab, kedua atuh. nih. Dijawab ya. Jawab atuh. Kayaknya sih aku lebih suka yang extrovert sebenarnya, tapi gue nggak suka cowok-cowok yang terlalu extrovert yang sampai keluar malam-malam terus untuk ke acara hiburan gitu. Gue nggak suka sih. Gue lebih suka yang extrovert Ya, yang apa Mbak, yang lebih ke pelampiasan kupu-kupu malam? olahraga. Iya, kupu-kupu malam atau nggak jadi terong-terongan. Sekarang kan udah nggak, kan ada cabai, ada terong-terongan. Nah, gue nggak suka tuh kalau cewek-cewek terong-terongan tuh kayak gitu. Nggak demen itu. Maksud aku kan cowok-cowok yang humoris, Iya, yang bisa humoris. mencairkan suasana, gitu kan, Iya. banyak kayak aku kan. Misalnya lagi sedih sama gara-gara dimarahin sama bos, tiba-tiba dia humoris ngepleset-plesetin nama bosnya Udah kayak fix. gitu. Ini sih aku banget, Kak. Ih, kita setipe deh. Abis ini kalau ada yang follow Instagram namanya Dharma Saputra, tolong ACC, tolong fallback itu aku. Iya, atau enggak ACC fallback itu nanti kamu masukin pertemanan aku ya. Ganti kalau misalnya aku Iya. ada hide story, kamu masuk close friend. Close friend. Nah, iya. Jangan diblokir ya, Kak. Iya, nggak diblokir kok. Boleh nanya lagi nggak, Kak? Iya nih, baru pertanyaan kedua, katanya banyak, baru 1 nih. Banyak banget, makanya tunggu dulu. Kayak Iya. aku nggak mau nyanyi kesempatan ini nih, kapan Iya. bisa connect sama kakak, Iya. ngobrol langsung. Makasih banget lah makasih banget ya Langit Musik kayak Mm-mm. udah nerima telepon aku. Iya, ya ampun. Pokoknya aku doain banget Langit Musik itu bisa sukses. Amin. Terus mengundang Karuli. Amin. Akunya nggak didoain. Iya. Amin paling serius. Semoga Karuli cepat kecantol sama aku, Dharma Saputra. Iya, jangan lupa ya sponsornya tiket IBL season depan. IBL lagi ya kan, IBL dia mesti sini cuma cari cowok, jadi cari Iya. ini, cari calo aja. Iya dong, jadi calo. Susah tahu tiket IBL tuh. Udah kayak nyari tiket Coldplay. Iya, susah IBL. Ayo next dong, aku masih pengen tahu tentang Karuli nih. Apa tuh? Kalau Karuli itu love language-nya apa sih? Quality time, word of affirmation, physical attack mungkin, yang nyerang-nyerang gitu. Physical attack mau ngapain? Gue mau main MMA. Iya. Ya ampun, sedih amat udah KDRT, belum nikah udah KDRT gue main MMA. Gue sih lebih Suka yang apa? Gue lebih suka yang quality time sih, yang lebih suka banyak ngobrol. Oh, suka yang ngabisin waktu gitu ya sama pasangan ya? Yang ngabisin waktu misalnya Sukanya gini. ke pantai apa ke gunung?
gue nggak demen dingin. Gue anak kampung. Nggak demen dingin gue lebih suka ke pantai. Kalau aku suruh pilih kemana? Pantai apa gunung, Kak? Pantai dong. Sama, kita banyak kesamaan tahu. Iya, pantai tuh kan enak, lu nggak perlu nanjak-nanjak, udah ketemu laut. Kita bisa berenang-berenang bersama-sama dari ujung dunia ke ujung dunia dari lagi ujung ya kan? dunia. Romantis banget. Iya, gila. bisa main sport bisa main water sport banyak. Kalau naik gunung mending udah capek jalan. Yang ada juga ngobrol juga gak bisa. Oke, lanjut nih ya. Aku penasaran juga sih, kalau kakak tuh suka cowok yang suka olahraga, misalkan basket, voli, main bola bekel atau apa kayak gitu. Suka yang cowok suka olahraga apa gitu? Aku sih karena suka basket, jadi sukanya cowok yang olahraga basket. Ya ampun, lagi dan lagi kita banyak kesamaan, Kak. Aduh, kamu kayak Rivaldo Tandra nggak? Kakak cari namaku Daman Saputra, tinggiku 181 cm. Aku 181 cm. Berarti kamu kayak ini ya, kayak siapa ya yang kalau tinggi-tinggi kayak gitu ya? Oh iya, kakak suka cowok tinggi apa cowok yang sedang-sedang aja? Sebenarnya sih aku suka dua-duanya sih. Aduh, tapi manusia harus bisa Jangan memilih. Dua-duanya dong. Iya kan nggak bisa ya pilih kedua-keduanya. Karena kita nggak bisa diduain. Mungkin aku akan lebih milih yang lebih tinggi dari aku sih. Biar kelihatan cowoknya dominan. Emang kakak berapa sih tingginya? Aku tingginya cuma 169, nggak nyampe 170. Ya ampun, itu bukan percuma dong. Itu kayak semacam kesempurnaan seorang wanita. Kakak itu kayak bidadari tanpa sayap, tahu? Iya, bidadari tanpa sayap. Apa dong gue bidadari tanpa sayap? Nyanyi dong. Nyanyi. Sang Dewi. Tiba-tiba nyanyi aja. Iya, hancurin nih tempat tiba-tiba nyanyi. Iya, dikira dia ini karaoke. Anang lu nyanyi. Iya, jangan dong. Aku penasaran juga nih. Kakak kan tipe yang lembut, tipe yang anggun, tipe yang bisa mencuatkan suasana, kayak menyamankan di lingkungan manapun gitu loh. Aku pengen tahu sih keluarga kakak, kayak orang tua, terutama papa gitu. Itu tipe yang strict parent atau yang membebaskan atau gimana? Soalnya kayak kakak tuh kayak terbentuk menyenangkan banget kayak buat lingkungan tuh gitu. Oh, kalau sebenarnya sih papaku lebih ke arah strict parent ya. Tapi kalau untuk curhat kayak gitu-gitu masih terbuka sih. Dia tuh strict parentnya kayak ke arah pacaran sih kalau menurut gue. Ke arah relationship. Hah? Gimana tuh cerita-cerita? Jadi tuh biar aku siap-siap nih, Kak. dia lebih ke arah protektif. Lu kalau sama bapak gue, caranya kalau lu mau deketin sama bapak gue nih, lu mesti ngajakin dia nih misalnya main catur. Atau ya misalnya udah, lu kalau aku nanti kalau pacaran sama kakak bawa martabak aja. Iya, bawa martabak gitu kan? atau enggak lu misalnya bapak gue nih lagi motong tanaman, lu ikutin kayak gitu. Ya kan, gimana cara yang menaklukkan Iya, hati bapaknya? Aku menaklukkan. bawa cimol dari Bandung. Cowok kan Bandung. ibaratnya kan kadang-kadang kan manusia keras di luar tapi lembut di dalam gitu kan. Lama kelamaan akan klepek-klepek kayak gitu. Tapi bapak gue tapi tahu nggak sih? Aku tuh tipe cowok yang suka tantangan. Jadi buat aku, kalau kakaknya strict parent, papanya ya, aku semakin merasa tertantang kayak. Iya kan cowok kan suka tertantang ya. Iya betul. Kayak seneng aja gitu loh. Iya benar. Kayak ada perjuangan buat bisa dapetin bidadari kayak kakak gitu. Bisa aja kayak ada kesenangan sendiri gitu ya menantang kayak begitu ya. Terus suka cowok Batak, Sunda atau apa kalau dari segi ras sih, Kak? Kalau segi ras, aduh, kalau gue mah sebenarnya yang mana aja yang penting nyaman. Ini bukan rasis ya, kan tipe orang beda-beda gitu. Iya, kalau gue sih yang mana aja yang penting nyaman kalau gue mah. Mau orang timur juga gue. Fix di Sulawesi, Sunda berarti ya? Iya, Sulawesi kan nggak apa-apa, orang timur juga nggak apa-apa. Yang penting jangan. Aku semakin banyak peluang. Yang penting jangan orang-orangan aja. Orang-orangan. Iya. Aku orang asli gitu. Orang asli ya udah, yang penting jangan orang sawah aja. Aku tuh saking ngikutin kakaknya dari dulu, kalau nggak salah ada artikel gitu, kakak terkenal itu ya di internet gitu, banyak artikel gitu. Ada kalau nggak salah kayak please klarifikasi gitu, katanya nggak suka physical touch gitu ya? Iya, aku paling nggak suka. Love language-nya. Kenapa geli-geli gimana gitu ya? Bukan geli-geli, jijik. Kenapa? Maksudnya ada temenku juga yang kalau disentuh dipeluk kayak nggak nyaman gitu. Apa sih ini peluk kayak gini gitu? Iya, peluk-peluk kayak anak batita, tau yang kayak gitu-gitu mau ngejagain emaknya. Mending hawangi badan. Ini pacaran sama kakak kayaknya kayak zaman corona gitu ya, jaga jarak. Iya, zaman corona jaga jarak aja, physical distancing lah.
Gue lebih suka yang santai aja sih, karena kalau misalnya lu kayak gitu-gitu takutnya lu nggak jadi diri lu sendiri, karena lu harus bisa nyamanin cewek lu kayak gitu. Jadi gue nggak suka ya aku sih fleksibel, cowok-cowok fleksibel, cowok-cowok penghibur gitu kan. Iya, gue suka. Jadi aku bisa beradaptasi segala kondisi. Iya, fleksibel adaptif aja udah, lebih enak kayak sama cowok-cowok kayak begitu. Pertanyaan terakhir, ada peluang nggak buat orang lain kayak seperti aku nih, kayak bisa masuk dalam kehidupan kakak perlahan kayak gitu? Siap buka hati nggak sekarang? Kalau aku sih itu aja terakhir sih. Buka hati dong, namanya juga lagi mencari kan harus buka hati gitu. Karena kan aku juga pengen melanjutkan kehidupanku kan, nggak cuma single doang, pengen menghasilkan keturunan juga. Kayak gitu. Ya, semakin banyak peluang nih aku, alhamdulillah ya Allah. Oke, peluangmu yang pertama adalah cari tiket sponsor IBL ya. Itu challenge pertama. Baru nanti selanjutnya kita akan banyak quality time. Ya udah kalau gitu Kak, aku kayak seneng banget udah bisa ngobrol sama Kakak. Iya. Kayaknya aku nggak bisa tidur deh malam ini Kak. Aduh, jangan nggak bisa tidur, harus tidur dong biar cakep, biar ini. Enggak, maksudnya aku emang insomnia Kak. Gimana sih? Oh, insomnia, makanya have a nice dream ya, bisa mimpiin aku terus biar bisa tidur. Iya, terbayang-bayang suaranya Karuli ya. Makasih banyak Karuli ya, udah ramah, udah mau jawab pertanyaan fansnya. Semoga karirnya lancar, semakin banyak orang. Amin. Kamu juga semoga. Terus satu lagi nih, kayak gue bener-bener ngucapin terima kasih banyak lagi buat Langit Musik. Bisa bener-bener menerima gue, kayak gue nomor antrian kedua cuma 2 orang kan? Iya, cuma 2 orang. Lo nggak lihat celana gue? Makasih banyak nih. Pokoknya. Iya, warna biru nih. Langit ya. Musik parah. Makasih banyak Langit Musik yang centang biru itu. Terima kasih. Ya udah deh Kak. Selamat tidur ya. Iya, udah tidur. Yuk. Iya, have a nice dream ya. Bye bye. Ya, have a nice dream. Bye bye. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Nah, ada 2 orang nih yang telepon nih. Berarti kamu di antara 2 orang itu kamu lebih suka yang mana coba? Aduh. Kayaknya gue lebih suka yang kedua sih. Yang kedua lebih ini ya, lebih interaktif gitu ya. Komunikatif gitu kan. Lebih komunikatif, ceriwis. Sih kayak pede banget, kayak aku punya peluang gak buat udah ngomongin caranya deketin papanya Gue suka cowok-cowok yang menantang kayak begitu. Iya, maksudnya dia udah inisiatif gitu ya, caranya ada challenge-nya kayak gitu. Jadi kayaknya kehidupannya gak stagnan gitu kan. Iya, kayaknya lebih asik gitu ya. Iya, lebih asik gitu. Gue lebih suka cowok-cowok kayak begitu. Berarti kamu fix banget nih, kamu sukanya kayak Ruli kan, kayak Dama ya. Iya, kayak Dama Saputra tadi. Nanti Dama di fallback nggak? Iya di fallback. Masuk close friend lah ya. Iya, masuk close. Yang penting masuk close friend dulu. Tapi sebelum masuk close friend tiket IBL. Waduh, IBL lagi nih. Udah biar adil nih, yang kalian yang nggak berhasil untuk nelpon juga kalian bisa DM nih, Kak, aku punya tiket IBL. Iya, punya tiket IBL gitu. Pasti langsung jadi deh. Langsung datang ke IBL, terus dia langsung diperlakukan seperti calo ya. Seperti calo ininya. Berarti udah kita alhamdulillah ya dapat ada cowok lah yang sedikit bikin kamu gila ini sih oke gitu ya. Si Dama tuh namanya ya. Pokoknya buat kalian yang pengen nonton terus Pod Match, atau enggak kalian mau lihat bintang tamu yang cantik lagi, ini Karuli udah ngobrol tadi sama 2 orang, itu seru banget sih, asik banget sih. Pokoknya kalau kalian pengen nonton kita lagi, kalian bisa like and subscribe Elcuk Entertainment, dan kalian juga bisa pantengin Instagram aku Lania Vira dan Langit Musik biar tahu jam berapa aja tayangnya, hari apa aja. Tapi yang penting kita minggu depan jam 8 kita bakal balik lagi buat menghibur kalian semua. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Makasih Karuli, makasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Dadah semuanya. Dadah.